Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan aku, Dewi. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menemani kalian semua di novel audio horor misteri. Seperti biasa, aku hadir dengan segudang cerita. Dan kaki ini, kita akan lanjutkan cerita yang kemarin tertunda, Bermadukan Jin bagian 12. Aku berharap kalian masih setia menemani aku di sini, biar tambah semangat melanjutkan setiap episodenya. Bukan hanya itu, aku juga berharap akan ada energi positif yang siap mengalir ke kalian di manapun berada. Baik yang lagi di rumah, di perjalanan, atau sedang rebahan manis sambil dengerin cerita aku. Teman-teman, terima kasih sudah setia. Stay tune, hari ini kita bakal masuk ke konflik yang lebih seru, menegangkan, dan menguras emosi. Baiklah, kita langsung saja ceritanya. Ini dia, Bermadukan Jin, bagian 12. Tapi lagi nih, kalian jangan lupa like, komen, dan share. Buat yang baru gabung dan belum subscribe, ayo cepatan dibantu, agar kalian tidak ketinggalan cerita. Hidupkan lonceng notifikasinya. Baiklah, kita lanjut. Daryat berdiri sejenak, memandangi bungkusan hitam yang sudah ia selipkan di bawah tilam meja jongkonya. Angin pasar berhembus pelan, membawa bau sayur, bumbu dapur, dan aroma tanah yang lembab. Ada sesuatu yang terasa ganjil setelah ia meletakkan benda itu. Seperti hawa aneh yang ikut menetap di sekitar jongkonya. Namun Daryat menggeleng cepat. Yang penting dagangan laku, gumamnya. Mencoba meyakinkan diri. Yang penting bisa bawa pulang uang buat Rahmah dan anak-anak. Ia menata posisi duduk, mengambil napas panjang, dan mulai bersiap menyambut pembeli pertama. Pasar semakin siang semakin ramai. Beberapa pedagang mulai sibuk melayani pembeli. Silahkan bu, sayurannya, siger-siger dijamin halal dan bersih. Laki-laki yang tadi menggebrak meja, Daryat sibuk menawarkan dagangannya sampai teriak-teriak. Sementara Daryat hanya diam, duduk santai. Namun justru dalam diam itulah sesuatu mulai berubah. Awalnya hanya 1-2 orang ibu lewat di depan jongko Daryat. Mereka melirik sebentar, berniat melanjutkan langkah. Tetapi tiba-tiba kaki mereka seperti berhenti sendiri. Ibu pertama memutar badan, ibu kedua ikut menoleh. Lalu seorang bapak yang lewat sambil membawa kantong beras pun ikut melongo. Daryat mengangkat wajah, bingung melihat orang-orang mulai mendekat. Padahal barusan mereka lewat sambil pura-pura tidak tahu. Akang, ini tomatnya bagus sekali ya, masih segar, ujar seorang ibu. Membungkuk pemeriksa tomat merah mengkilap. Daryat berkedip pelan. Iya, bu, baru panen. Belum sempat ia lanjut bicara. 2 ibu lain ikut menyela. Kang, cabai rawit 1/2 kilo ya. Saya minta bawang merah 2 kilo. Tiba-tiba jongkonya dikerubungi. Orang-orang yang tadi mengejeknya, orang-orang yang biasanya enggan melirik pun kini berebut harga. Laki-laki parubaya yang tadi menggebrak meja Daryat berdiri di ujung lorong, memandang dengan wajah kaku. Dagangannya sepi. Hanya ada satu pembeli yang tampak sibuk menawar. Itu pun seperti sudah ingin pergi. Kerutan di dahi lelaki itu semakin dalam. Pada kenapa sih? Jualanku lebih murah ini, serunya dengan nada kesal. Tapi tak ada satupun pembeli yang menoleh. Semua sibuk di jongko Daryat. Dalam waktu kurang dari 30 menit, sayuran Daryat hampir habis. Bahkan ibu-ibu mulai saling dorong kecil, berebut ingin belanja lebih cepat. Kang, ini lagi nggak ada diskon? Tanya seorang ibu sambil setengah tertawa. Diskon? Biasanya ia tak pernah ditanya begitu. Tapi Daryat tersenyum, mencoba tetap normal. Boleh, bu, ambil saja. Saya kasih harga baik. Gerakan tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena keterkejutan yang nyaris tidak masuk akal. Daryat tahu dagangannya bagus, tapi tidak sebagus itu. Tidak sampai membuat satu pasar seperti tersedot magnet. Dari bawah meja, hawa dingin tiba-tiba menyelinap seperti kabut tipis yang tak kasat mata. Sesaat, Daryat menunduk. Bungkusan hitam itu tidak bergerak, namun seperti berdenyut pelan, seolah benda itu bernapas. Darah Daryat terasa berhenti mengalir sepersekian detik. Putri Erem, wanita itu, atau Putri Jin itu yang telah membantu dagangan Daryat laku keras. Putri Erem bilang,
Ini hanya untuk membuka jalan, agar dagangan Akang dilirik orang dan selalu menjadi nomor satu. Dan kenyataan terbukti, semua pembeli seolah kesatu dipaksa datang. Ini luar biasa sekali. Semua dagangan Daryat laris manis, tanpa sisa. Ia sudah bersiap untuk pulang dengan hasil yang mucekil. Daryat, jangan senang dulu kamu. Percuma saja kau laku. Kalau dibantu iblis, teriak lelaki tadi geram. Daryat tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, sambil berlalu pergi tanpa menoleh lagi. Dasar manusia tidak tahu malu. Dia mau rebut semua pelanggan kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Lelaki itu menggiring opini, mencari teman untuk memusuhi Daryat. Daryat mempercepat langkahnya, menembus kerumunan pasar yang mulai menipis. Namun di telinganya, bisikan-bisikan itu tetap mengikuti suara-suara iri. Suara manusia yang marah karena rezekinya tersaingi. Di belakangnya, lelaki yang tadi berteriak masih mengamuk. Jangan diam saja, kalian lihat sendiri. Kan, belum pernah pasar kayak begini. Harusnya pelanggan terbagi. Tapi semuanya ke dia. Beberapa pedagang lain yang sebelumnya tidak peduli mulai mendekat. Mana ada orang dari kampung sepi bisa laku sampai habis begitu. Aku lihat sendiri tadi, seru seorang ibu pedagang ikan. Orang-orang itu lewat depan jongko si Daryat kayak kesurupan. Tiba-tiba berhenti, terus belok sendiri. Iya, gue juga lihat, sambut pedagang cabe. Kayak ada yang narik gitu. Aneh. Ini tidak wajar. Lelaki itu makin bernafsu memprovokasi. Beberapa pedagang mulai mengangguk. Rasa iri itu menumbuhkan kepercayaan baru bahwa Daryat harus dijatuhkan. Kita harus hati-hati, kita intai. Jangan sampai kita jadi tumbal. Ucap seseorang. Benar. Kita cari bukti. Kalau perlu kita lapor kepala pasar. Sentimen mulai berkembang. Gerombolan kecil itu berubah menjadi ancaman yang bergerak. Bukan karena yakin dengan apa yang mereka pikirkan. Bahkan mereka sendiri tidak tahu apakah tuduhannya itu benar. Mereka hanya iri dan tidak terima saat orang yang dibenci lebih maju. Motor Daryat memasuki halaman. Sari dan Irma langsung menyambutnya dengan gembira. Ayah pulang. Ayah pulang. Soraknya, ayah sudah pulang. Dagangan habis? Tanya Sari sambil memperhatikan bungkusan yang ada di tangan Daryat. Itu apa? Ya, ini. Tadi ayah lihat ada yang jualan jaket anak perempuan. Jadi ayah beli 2. Kalian pasti suka. Daryat menyerah bungkus tersebut kepada kedua putrinya. Terima kasih ayah. Wah sudah lama ya Irma, kita memimpikan punya jaket. Sama kayak teman-teman kita itu. Loh. Sari dan Irma sangat gembira mendapatkan jaket impiannya yang selama ini hanya bisa ia lihat saat dipakai oleh teman-temannya yang selalu jahat kepada mereka dan hanya pamer saat mereka mendekati kedua anak tersebut.